serang netizen. Paling berapa orang pengen nonton. Ini tag kedua nih, tadi salah, ada permasalahan teknis. Permasalahan teknis. Jadi kembali lagi dengan Kelso Kitchen hari ini. Kita akan apa nih? Bahas Terkait dengan dunia konspirasi. Konspirasi. Nah, mulai dari definisi dulu nih, konspirasi ini apa sih menurut lu? menurut gue konspirasi teori yang apa ya? Apa ya? Kalau lu apa, Pak? Gue bingung ya jadinya kalau ditanya definisi. Iya, nggak usah definisi lah. Karena kalau menurut gua definisinya konspirasi ini antara benar atau nggak benar, tapi banyak juga orang yang percaya gitu. Kan kalau nggak benar kan hoax. Iya. Oh. Kalau konspirasi ini bisa jadi benar. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Berarti antara hoax dan fakta nih konspirasi. Hoax dan fakta. Wah, menarik nih, Bang. Iya. Bisa. Benar. Mungkin yang belum terjadi atau ya apa ya? Konspirasi itu sebenarnya bergerak di bawah ini, Pak, di dunia lain kali ya. Ibaratnya Horor kan? Underground movement. iya, di bawah tanah lah. Bawah tanah. Pergerakan di bawah tanah. Jadi mungkin belum ada waktunya akan muncul dan nah itu akan menjadi fakta di situ. Pada saat menjadi fakta udah bukan konspirasi lagi dong. Iya benar. Tapi berarti konspirasi Belum ini tentu dia. enggak, konspirasi ini sebenarnya fakta yang tersembunyi ya, atau Hoax yang tersembunyi. bisa atau jadi. hoax yang tersembunyi bisa jadi juga ya. Belum tentu. Konspirasi itu sebuah pemikiran, sebuah Teori. diskusi, sebuah Diskusi. dalam pikiran Iya. yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan suatu asumsi. Oh iya. Wah. Berarti itu pakai asumsi ya. Kayak menurut gue sih pakai asumsi dia. Pasti ada asumsinya sih, tapi Iya. kan pasti dari asumsi itu ada fakta-fakta juga sebenarnya. Iya. Nah, mendukung. tapi, Ya. tapi ada kecenderungan nih, nggak tahu ya, Ya. kecocokan. Oh, cocokologi. Iya, cocokologi, iya. Iya. Nah itu gitu. Ya kita nggak bahas cocokologi ya, mungkin kita bahas yang kita tahu aja mungkin. Iya. Contohnya apa? Contohnya organisasi katakanlah organisasi yang mengatur Di balik layar. di balik layar. Wah, ini udah pasti pada tahu netizen ini. iya. Di balik layar. Apa tuh contohnya? Kalau di One Piece, World government. Waduh, saya kurang tahu kalau itu, Pak. ibaratnya Illuminati ya. Ya, Apa sih iya. namanya? Illuminati. Illuminati. Atau Pernah. Freemason. Ada juga Nah, Freemason. ini beda apa enggak? Nggak tahu gue. Kalau Kalau setahu saya sama sih. Enggak. oh setelah itu Iya, eh, gimana? kalau misalnya Illuminati kan base-nya di science ya. Iya. Kalau Freemason Sainsnya apa? dia tuh Mengtuhankan sains ya. mengtuhankan sains. Oh gitu. Jadi menyampaikan ketuhanan gitu. Salah satu tokoh besarnya kan Galileo. Galileo. Dari mana lu tahu? Kalau yang modern Stephen ya. Stephen Baca Hawking. Pak, baca. Iya. Galileo meninggalnya juga ini ya dihukum mati kalau nggak salah nggak. Nah itu konspirasi juga itu. Sama gereja ya. Dalam tanda kutip Iya. ya. Karena mengatakan bahwa pusat tata Tata surya surya. adalah Bumi. bumi. Maksudnya Iya Pak. apa sih namanya? Sentris. Geosentris. Geosentris. Nah itu ada istilahnya, mungkin ada dendam tersembunyi kan itunya para saintis-saintisnya. Tapi lu percaya nggak kalau misal ada orang yang menggerakkan di balik layar suatu peristiwa-peristiwa penting di dunia, misal entah itu ekonomi, entah itu geopolitik dan sebagainya. Nah itu kalau misal dari sumber-sumber yang gue baca nih ada namanya New World Order. Wah, apa? Waduh. Waduh. Itu ya sama lah intinya, yang mengatur apa sih yang bakal terjadi nih di dunia.
entah itu ekonomi ntar bakal ada resesi, terus ada bencana-bencana. Nah, itu juga bisa dibuat katanya sih. Oh iya, itu sih kalau yang saya dengar juga terkait apa ya, tatanan dunia baru ya, bahasa tatanan. Indonesianya kita, jadi dipersiapkan Pak seluruh apa namanya ekonominya, politiknya, sampai negara wilayahnya itu disiapkan untuk sesosok atau sekelompok orang. Wah, Sosoknya sosok apa nih? sosoknya nih. Jadi mungkin tujuannya adalah istilahnya apa ya? Mengkondisikan. Agar pada saat orangnya datang semua Nah. udah siap Pak, siap bos gitu kan. Iya. Jadi ini sebenarnya mungkin ada ya kalau konspirasinya. Lo percaya gak kalau itu? Gue Atau emang semua ini hanya mekanisme pasar aja? menurut gue mekanisme pasar sih, Berarti karena alam itu tidak bisa dilawan. semuanya terjadi secara natural. Iya benar menurut gue. Nah, terus kalau misal ada nih sekarang lagi happening nih perang kan Heeh. antara Wah. Rusia sama Ukraina, itu disetting apa bukan? Wah, gue nggak Wah. tahu sih gue. Enggak, pendapat aja, ini disclaimer aja kan. Kayaknya sih enggak sih. Berarti natural aja. Iya, natural aja karena emang geopolitik ya, alam bergerak dinamis. Nggak ada intensi terselubung. Enggak sih kalau gue. Kalau lu ada? Kalau saya sih kayaknya bisa jadi ada Pak. Ya, jadi di mana-mana itu pasti ada orang yang ingin berkuasa, istilahnya ingin mendominasi. Ada juga ingin yang ibaratnya menipu dan mempermainkan. Ya itu alam. Itu alam. Orang ingin semakin berkuasa, terus berebut. Itu jadi alam. Natural. Beda ya, kalau misalnya alam kan dia Alam kan karena sifat-sifat manusianya. Misal semakin greedy, semakin ini, mereka suatu ketika sampai pada titik ya terjadilah mungkin perang gitu menurut gua. tapi misal kalau orang itu nggak ada, kan alam juga nggak bakal menghendaki perang Pak, istilahnya. Alam itu beyond cuma sains alam bumi, sorry, apa sih namanya, gunung, laut, bukan itu. Menurut gua alam itu kayak ya semuanya, mulai dari sains sama sosial science, manusia, psikologinya. Jadi Alamiah lah ya. iya, natural terjadinya kalau menurut gua emang. Jadi ini kita kesampingkan skenario yang dari langit ya. Maksudnya skenario yang terjadi itu kan apakah ada campur tangan yang di atas? Oh enggak, karena emang ini siklus menurut gua. Jadi gitu. Berarti istilahnya apa ya? Ini nih udah pasti terjadi gitu ya. Bisa jadi Gara-gara karena secara naluriahnya emang dinamis lah menurut gua. seperti itu. Iya, udah waktunya teman-teman. Orang mungkin semakin greedy, semakin pengen dapat kekuasaan, orang melakukan ekspansi atau perang atau gimana, atau orang merasa terancam dari sisi ini. Bisa jadi. Menurut gua gitu. Nah, kalau menurut ente nih, Kalau menurut ente gimana Pak? Us. Us. Ya ini diskusi aja kan. Oh iya, diskusi Ini aja. diskusi Agak asumsi. berbeda pandangannya. Kalau saya sih pribadi ada yang ibaratnya merencanakan dalam tanda petik bekerja di balik layar. Wah, ini. Jadi dia kayak wayangnya lah, maksudnya mengadu Dalang. dalang Dalam. mengadu antara pihak A dan pihak B. Jadi ya itu tadi dia juga ada motifnya juga, motif di balik itu, karena dia pengen kehancuran. Pengen kehancuran. Berarti pengen kehancuran nih. Pengen kehancuran. Kenapa pengen kehancuran? Wih, serem ini. Kenapa
pengen kehancuran. Penasaran nih ada statement pengen kehancuran. Nah bisa jadi karena dia ingin berkuasa ya tadi ya, Hmm. dia ingin yang lain itu hancur. Ini pandangan saya aja. Iya, gitu. iya. Jadi ya gimana lagi ya, mau lihat yang lainnya nggak seneng gitu, lihat yang lainnya Oh, apa namanya jaya atau sejahtera. tentram. Pengennya yang lain hancur, Dia dia sendiri. yang senang, yang bahagia. Pandangan saya Pak. Iya. Ya itu semua bisa terjadi sih, asumsi Ya. kita. Asumsi. Lalu lu gimana ya? Kalau menurut gue ya pasti ini emang ada istilahnya otaknya lah ya, pasti gue setuju. Nggak mungkin ini nggak sengaja lah, secara bahasa awamnya nggak sengaja. Iya. Nah memang bukan ada kepengenan seseorang pengen, yang menurut gue ya bukan ada kepengenan orang untuk berkuasa, tapi karena dia si orang ini nih emang musik pihak seberang atau pihak lawannya untuk melakukan serangan duluan gitu. Jadi seakan-akan si pihak lawannya tuh yang secara kata Playing victim nih. playing victim lah. Oh gitu ya. Playing victim itu juga kan pintar juga tuh. Padahal kalau bisa dilihat di historical sebelumnya, dia juga pernah ada yang terlibat secara langsung. Oh gitu. Bisa jadi kan. Nah, Jadi perang ini bicara perang lagi ya. Ini bakal menjadi perang besar nggak sih nantinya? bakal jadi perang besar apa enggak? Kalau menurut gua tergantung. Kalau misal ada selain pihak ini yang terlibat langsung, nah ini jadi perang besar. Nah sebut aja apa ini? Sebut negaranya aja, mungkin udah pada tahu ya, Ukraina Ya, sama Rusia. Ukraina sama Rusia kan. Misal dari pihak NATO langsung ngebantu Ukraina di Terang-terangan. terang-terangan, langsung terjunin pasukan ke wilayah Ukraina, Perbatasan. bukan di perbatasan lagi tapi udah masuk ke kota Kiev misal. Nah itu wah Bisa jadi perang besar ini. bisa jadi banget Pak. Lah Iya, istilahnya saya punya masalah nih sama Hongkong, tiba-tiba ente masuk. Meski kalau misalnya saya yang ada masalah personal, ada inilah ngapain ini gabung-gabung. Gabung-gabung ya. Iya. Nah menurut ente gimana? Bakal jadi perang besar nggak? Nah itu saya juga sebenarnya nih seneng baca nih Nah, teori-teori seperti ini ya, seneng banget. Ada namanya kan nanti Armageddon katanya istilahnya ya. Armageddon. Armageddon atau perang dunia ketiga atau bahasa lainnya lah. Iya. Jadi di situ memang namanya perang besar, berarti NATO kan dalam hal ini kan Ukraina dalam NATO, jadi NATO versus Rusia. Jadi memang kembali ke zaman dulu lah ya, ibaratnya dulu ada namanya Uni Soviet lawan USSR. Amerika dan sekutu dan lain-lain. Jadi ini nih, pernah dengar teori ini nggak Pak? Ini dalam pandangan Islam aja ya, Iya. disclaimer dalam pandangan Islam. Jadi kalau nggak salah ada hadis ya Pak. Ah, Hadis itu ada pergiliran kekuasaan, pergiliran kekuasaan. kekuasaan dari perang dunia satu, kedua, dua, ketiga. Ah, Jadi perang dunia pertama itu kata si penceramahnya ini yang menang adalah si Inggris, UK. UK. Nah kalau dia menang berkuasa dong, jadi dia sebagai negara adidaya berkuasa. Ah, Nah masuk ke perang dunia 2 itu perpindahan
kekuasaan ke Amerika, yang Ya. menang Amerika. Ah, Ya setuju ya. Punya dua-duanya Amerika. Ya sekutu lah. Oh, sekutu. iya. Ya, tapi ibaratnya transisi perpindahan kekuasaannya itu melalui perang, Pak. Oh ya. Jadi sekarang ini Amerika Ah. yang berkuasa. Nah, nanti yang perang dunia ketiga ini ada next lagi negara yang akan berkuasa. Berarti lawannya. Soalnya yang itunya nggak bisa lagi, harus transisi. Nah, Enggak, dua-duanya sama sekutu semua. nah Tapi pandangannya itu yang terakhir ya. Pandangan yang terakhir itu Ah. yang perang dunia ketiga ini nanti Israel. Israel lawan. Jadi enggak, maksudnya penyerahan kekuasaannya dari Amerika ke Israel. Oh, iya? Serius? Ya itu Wah, pandangannya. ini konspirasi. Pak. Ini baru tahu nih. Gua kepikirannya malah ke Rusia, Pak. Malah, Hmm. oh bisa jadi. Lanjut. Bisa jadi. Itu Tapi itu gimana ceritanya? gimana ceritanya? Kok Ya bisa? dia kan dia seorang penceramah Islam ya, jadi Ah. mengkaji dari agama gitu asumsi kan. juga ya. Apa Mengkaji. gimana? Tapi kalau secara istilahnya geopolitik tuh kayaknya Memungkinkan nggak itu? negara istilahnya secara ini kecil juga kan, luas wilayah. Nggak tahu juga sih. Nah sekarang si kondisi Ilmunya kalau ngomongin. sekarang sih sebenarnya nyambung ke itu sistem ekonomi Pak. Jadi kan ada ibaratnya petrodolar gitu ya, pernah dengar kan Pak? Apa dong? Nggak tahu. Petrodolar jadi kayak minyak. Jadi sekarang itu masih minyak yang memegang ini kan, jadi kalau harga minyak internasional naik, Ah, kayak kurs-kurs berubah gitu nggak sih Pak? Kalau harga minyak naik, Ya jadinya kayak mengendalikan harga juga termasuk ya, minyak. kalau itu sih menurut gue nih ya, kalau gue bisa aja macam-macam, nggak serta merta gara-gara minyak ini fluktuasi dolar naik. Menurut gue ya, menurut gue nggak firm, gue kurang make sense kalau itu sih. Dan nanti katanya ya itu saya pernah dengar juga, jadi udah disiapkan nih sistem ekonominya termasuk nanti kripto Pak. Wih deh, oh, gimana nih jadi kripto? pakai kripto nih, Iya, jadi beli. si negara tadi yang mau berkuasa tadi ya harus Ah. menguasai kripto. Kalau nggak salah sih dia udah menguasai juga sih Enggak. kripto itu. Ada tapi banyak yang ngerilis dari negara tersebut. Dari Malah Salvador yang pakai duluan. iya kan pakai Pak, nggak menguasai. Nah, kayak Kalau gitu dari ya. well dia lebih menguasai dong, kalau misal ibaratnya satu anggaran suatu negara dialokasiin dibandingkan yang lain yang Ya. nggak ada ya. Dia duluan yang punya dong nanti kalau Tapi dia kan ada bukan tinggi. nggak ada, nggak tahu, Hmm? nggak tahu. Barangkali udah ditimbun sama satu negara, Iya, iya nggak? Ya jadi nanti tatanan dunia barunya mata uangnya itu kripto. Tapi harusnya tahu karena transparan mata uang negara. Transparan. Maksudnya pasti dia akuntabel. Di semua negara dicatat nih pos dia buat apa. Kalau Salvador kan emang dikasih tahu nih buat Bitcoin nih. Iya. Oke. Harusnya tahu juga negara lain yang emang dia mengalokasiin. Kita nggak tahu sistem negaranya Pak. Itu ibaratnya udah best practice. Ya gimana ya? Namanya juga konspirasi kalau Oh, misalnya iya. ya kan? Kalau misalnya dipublish ya orang pada beli. Kan ini kan pasar kan seakan-akan oh nggak ada yang inilah desentralisasi. Kalau misalnya kayak gitu kan orang pada takut-takut juga beli. Iya. Iya. Konspirasi. Iya, konspirasi. Illuminati. Mana Illuminatinya? Nggak ada dari tadi. Belum bridging. Illuminati itu nanti bahas Freemason. Ya, nah Wow. jadi dari misalnya ya, di Israel sendiri Israel. Israel sendiri itu apa bedanya Yahudi sama Freemason? Yahudi sama Freemason Ah, apa ya? Kalau nggak salah Freemason dari Templar nggak sih atau gimana gitu?
Nggak tahu gua. Wah, nggak tahu. Katanya lu tuh yang Tanda petik bang. ahlinya. Gimana nih? Enggak Pak, kalau Enggak, sedengar saya itu Freemason itu kayak organisasinya kalau tapi yang tukang batu itu siapa sih? Pernah dengar nggak sih? tukang batu Ya, yang teori tukang Blacksmith. batu. nggak tahu. Blacksmith. Kalau nggak salah dari Satria Templar masuk ke tukang batu gitu ya. Walau alam deh. Perlu dikaji lagi itu. Nah, Intinya sih ya tadi ada yang Illuminati terus Freemason, Illuminati sama sih kalau saya. menurut ente sama. Kalau menurut saya enggak. Kalau nggak tahu sih ya nih. Kalau pandangan disclaimer aja nih, kalau yang saya tahu kalau Freemason nih masih memiliki istilahnya kepercayaan Agama. ketuhanan. Oh gitu. Tapi kalau misalnya Illuminati. Illuminati enggak, dia menuhankan sains. Oh iya. Terus Nah. tadi apa, Zionis atau apa tadi? Zionis enggak, Zionis kan Zionis iya. di Israel sendiri kan, Kalau nggak salah Freemason agamanya tadi apa gitu? organisasi. Jadi semua Freemason itu Yahudi, Iya. tapi enggak semua Yahudi itu Freemason. Kalau Rockefeller itu apa tuh? Waduh, Rockefeller dia kan salah satu apa ya, orang terkaya. Orang terkaya, tapi dia salah satu anggota organisasi. Nah itu jadi ada beberapa organisasi, istilahnya ya, ada beberapa organisasi kaya yang mengatur dunia, Dunia ya. ya kan, salah satunya itu. Kan kekayaan itu kalau nggak salah berapa persen lah, 1% mungkin ya, dimiliki oleh beberapa segelumnya orang. Iya, Elit global. elit global itu. Jadi teorinya Pareto, 20% orang memiliki 80% kekayaan. Wow. Yang ada 1% kali. beda-beda berarti nih. Kalau Pareto Iya. 80-20. Oh. Nah kalau 1% berapa? 90. 1%. 99 beda lagi kan, itu ada studi kasus lain. Jomplang banget. Jomplang banget itu mah Pak. Oke. Nah kalau di Indonesia sendiri nih apa nih teori konspirasinya? Flat Earth. Flat Earth. Flat Earth kan dunia. Hah? Dunia. Bumi datar. Bumi datar. Menarik sih itu bumi datar karena Flat Mind Earth. blowing, Oh, mind Flat blowing Earth. ya. Oke. Flat Flat Earth. Earth. Flat Earth. Belok, Blowing. belok. Nah, Menarik lu- ini kalau kan. lu percaya bumi datar apa bulat? Gue awalnya percaya kalau bumi itu bulat awalnya. Kalau pengetahuan gue ya, pengetahuan yang gue dapat percaya kalau bumi itu bulat. Tapi setelah ngobrol sama Ah, berarti ini bisa ini. gimana nih? Berarti sekarang lu percaya bumi datar. Nggak tahu Nggak jadi. tahu, kita nggak tahu. Jadinya, Ya jadinya bimbang sekarang Bimbang. jadinya posisinya. ya gue ngikut arus lah. Taruh gue. Karena kebetulan itu nggak ditanya di akhirat ya. Kita Bumi. kan nggak ditanya di akhirat ini bumi. Oh bulat iya, atau ini nggak enggak. ditanya di iya. akhirat, santai aja. Ah. Bumi datar atau enggak bakal ditanya. Yang ditanya itu sholatmu gimana? Menurut ente? Iya, jadi mind blowing aja sih Pak. Ah, Jadi mind kalau blowing. bumi datar itu sebenarnya di bayangan saya dulu juga itu Bumi. gimana petanya itu gimana gitu ya. Ah, Ternyata pada saat dijelaskan sama orang-orang itu petanya itu Pak di tengah-tengah itu kutub utara. Nah, sekelilingnya itu kutub selatan. oh Kutub selatan. iya. Jadi dia menjelaskan kutub selatan itu sebagai pagar es abadi gitu. Ah, Dan di bawahnya itu permukaan laut dan di tengah-tengahnya itu kutub utara. Make sense sih kalau petanya seperti itu ya dalam pandangan saya gitu kan. Dan memang apa ya, kalau saya lihat sendiri kalau kita naik pesawat itu Pak ya ah. Masih kelihatan masih kelihatan datar Pak. datar Masih walaupun kelihatan- kita di atas berapa Iya. Flat earther. kan ada istilahnya kan horizon gitu kan. Ah. Horizon kan kayak tepinya lah. Iya, Tapi itu nggak melengkung juga, masih datar gitu. benar sih. Kalau misal dari pesawat sih masih datar, misal cerah banget nih ya. Iya.
Gimana? Kalau menurut saya sih, menurut saya nih ya, saya masih bulat. Bulat ya. Bulat. Gara-gara kalau misalnya kita kapal, ya kan? Kalau misalnya kita ngelihat kapal di lautan nih, oh lama-lama hilang. Nah, itu yang pertama kali belajar di SD. Iya, buku geografi itu. Ah, jadi misalkan kapal ada tiang layarnya tuh, Iya. makin jauh turun dia. Nih, Nah itu teori atau fakta? Pernah Kalau- ngalamin nggak? Mengalamin sih langsung hilang ya. nih kalau misal jauh banget, jadi jauh banget, itu kelihatan nggak jadinya? Nggak kelihatan, Nah sama, nggak kelihatan. dia sama ya. Maksudnya pernah lihat nggak kondisi kalau Nah. kapal naik mendekat itu ujung kepalanya dulu yang kelihatan, terus lama kelamaan badannya. Pernah Nggak ngalamin sih. kan? Itu kan di Nggak. buku kan Itu kita di baca. buku Iya, ya. benar. Kalau ngalamin belum. Nah itu tuh harus diteliti. Teliti. Terus apa ya yang menurut gua kenapa bumi Jadi apa namanya, Antartika Antartika ya, kutub selatan. Itu selatan. Itu belum pernah dijelajahi secara penuh. Nah, Ini fakta, itu juga. gue searching itu. fakta nih? Iya, belum pernah ada yang menjelaskan secara full Antartika. Kalau ada yang pernah, Googling sih, nggak ini, cuma googling doang. Googling Mungkin ada yang doang. lebih tahu bisa koreksi lah. iya. Komen. Itu Tapi kalau misal bumi datar, kenapa dia ada medan magnet? Kan dia ada kalau misal kita di selatan bisa nunjukin kan utara mana, Mhm. timur mana, barat mana. Nah kalau misal bumi datar, utaranya tuh yang mana? Caranya yang mana ya? Apa ini kutub utara tuh sebagai pusat utaranya? apakah sebenarnya nggak ada utara? Nggak, jadi sebenarnya kalau Wah kalau nggak ada utara pak lu nggak usah pakai GPS. Oh iya bener, itu gimana? ya berarti mengarah ke utara semua gitu, ke tengah gitu, paham nggak? Oh, mengarah ke tengah. Mengarah ke tengah semua berarti kan? Bentar. Medan magnetnya. Kalau misal nih kita di Indonesia, kalau misal di peta bumi datar itu kan dia Indonesia posisinya di posisinya sama Mekah nih, Mhm. dia memang di Condong. timurnya nih kan, Iya. Indonesia di timurnya kan. Iya. Tapi secara letak dia tuh gak make sense pak kalau misalnya ngadepnya ke, kalau dari Indonesia ya ke mana, Kiblat. kiblat Kiblat. itu kan ke barat daya ya, barat Barat apa sih sini? Ya north itulah. northwest, Ya itulah antara utara dan antara barat. utara dan barat kan. Dia kan ngarahnya ke situ kalau dari Indonesia nih ya, Iya. kiblat. Tapi kalau misal dari peta yang bumi datar, dia kan Ngelewatin kutub utara gitu. ngelewatin kutub utara kan, harusnya ke southwest. Nah itu harus dicek dulu sih Wah. petanya ya, peta Ah. kutub bumi datarnya. Coba ya kita cek dulu, kita cek dulu. Apakah arahnya itu ngelaluin kutub utara atau enggak gitu. Terus foto-foto bumi bulat dari satelit gimana nih? Wah. Ini Ini konspirasi juga ya. Ini konspirasi nih. Konspirasi juga nih, banyak yang bilang konspirasi. Jadi bisa percaya bisa tidak. Ya itu satu badan aja yang buat foto-fotonya. Satu badan. Suatu badan. Nah, kalau bisa dilihat kan dia di sini. Nah, Harusnya malah ke mana sih? Maka ini ya. iya, masih dapat kan ya? Ke utara kan ke sini berarti. Iya, utara ke sini. Barat ke sini. Ya. Harusnya ke barat. Ke di mana? Maka Di sini. di sini. Iya. Kalau utara sini, barat sini kan masih dapat. Oh, masih dapat ya? Iya sih, benar juga.
Gimana? Benar juga, benar juga. Ya, jadi harus petanya bang harus. Nah, tapi kompas gimana nih? Nah dia menunjukkan ke arah mana. Dan mungkin satu lagi nih ukuran matahari dan bulan pak. Versi bumi datar itu sama. Matahari besarnya Dan bulan sama. ukurannya sama. Gitu. Oh, geosentris karena ini. Iya karena yang jadi pusat kan si buminya, bukan Terus matahari. ukuran bumi lebih besar daripada Besar gitu terampar, terus matahari dan bulan di atasnya kecil kecil. ukuran gitu. Gitu ya? Iya. Gimana nih penjelasannya? Kenapa kok bisa ukurannya sama? Ya, salah satu alasannya itu karena pas gerhana ya, Ha. itu sangat kebetulan sekali kalau gerhana itu bisa ukuran antara matahari dan bulan sama, saling menutupi gitu. Misalkan matahari yang besarnya seberapa ratus kali, ribu kali itu dibandingkan sama bulan, tapi karena jaraknya yang jauh, si bulannya menghalangi cahaya matahari. Ya, itu kan teorinya. Kan jaraknya, karena jarak matahari yang jauh, jadinya dia terlihat lebih kecil. Terlihat lebih kecil, tapi itu ya si penganutnya ini itu sangat kebetulan sekali, probability-nya kecil. Nah, kalau misal matahari lebih kecil daripada bumi, berarti kalau matahari meledak, sebenarnya yang hangus nih bumi hanya sebagian doang dong. Terjadi. Bisa jadi. Iya. Waduh, nih. Waduh, main ke gue Waduh. bisa mencerna nih. Berarti aman aja Pak kalau bumi datar. Jadi kalau, ya kan? Kok bisa aman? Ya kita tinggal lihat meledaknya ada di mana. Bisa. Kan dia ini jatuh ke ini kena atmosfer, misal dia jadi pecahan lah atau bahkan nggak jadi pecahan, dia efeknya kan langsung menyapu bumi. Kalau dibandingin kan kecil banget Pak matahari, iya nggak? Orang kalau misalnya gede nih ya, kalau mataharinya gede, terus buminya satu hamparan gini, ya semuanya terang dong setiap hari. Orang kan matahari bulat apa datar? Nah, Enggak, matahari juga bola. bola, Iya, bola. sphere. Iya. Nah, kalau misalnya bola kan dia memancarkan cahaya 360 derajat kan. Kenapa yang bagian yang jauhnya itu jadi gelap? Jadi kan kalau dalam itunya ya, gambarnya bumi datar itu kan matahari di atas nih. Di atas Nah, kutub dia kan- utara nih. Iya, dia kan muter-muternya gini nih. Tapi lama-kelamaan ke bawah juga gitu. Berarti ada Makin satu jauh dia, makin ya. jauh, makin jauh ke Mm, makin jauh muter. bentar, berarti ada satu titik misal ketika matahari tepat di atas kutub utara bisa jadi kan? Ada siklus itu gak? Iya, bisa jadi lah kalau orbitnya seperti itu ya. Kalau orbitnya misal Orbitnya ya kita nggak tahu orbitnya apakah tengah-tengah atau mungkin pokoknya muter aja muter. muter aja. Iya, muter. Berarti misalnya nih orbitnya pas ada mendekati tengah-tengah, itu hampir semua wilayah terang harusnya ya. Kayak misalnya deh kita punya satu bola lampu. Iya. Terus pasti kan ujung-ujung ini kan terang nih. Tergantung ukuran ini juga kan, seberapa luas. Seberapa luas? Iya. Perbandingan luas sama apa bolanya itu. Kalau bolanya kecil, yang lain nggak kena juga. Nah, Perbandingannya harus. Tapi ada wilayah negara yang malamnya bisa lebih lama atau siangnya bisa lebih lama. Itu gimana? Contohnya apa? Negara-negara yang Eropa Utara. oh itu sekali malam lama banget kan? Iya, itu gimana tuh? Misalnya. Sama sih orbit juga. Oh iya, soalnya dia ngelilinginnya jauh Pak. Iya kan? Muternya ya. Muternya jauh. Muternya. Sama paling
paling di apa namanya dilawan ya, diprotes itu masalah gravitasi itu. Nah, gravitasi. Flat Earth. Jadi mereka nggak percaya gravitasi pak, karena itu cuma teori menurut mereka, faktanya nggak ada. Lah terus kalau misal kita lempar gitu ya, Hah? jatuh kenapa? Iya. Kalau di luar angkasa tuh mereka terbang. Nah itu teori juga katanya. Jadi nggak ada sama sekali yang berhasil keluar angkasa gitu. Wah ini konspirasi. Kalau misal nggak ada yang berhasil keluar angkasa, berarti sebenarnya di angkasa, misal nih galaksi Bima Sakti itu ada apakah nggak? Bisa ada nyebutin? Oh iya, nggak dibahas sih, cuman ya itu harus dibikin juga, itu kan pakai Harus penelitian. dibikin teorinya. Iya, ya kan. Jadi Penelitian. sebenarnya ada nggak itu planet-planet Pluto, Jupiter? tetap ada, bisa jadi tetap ada. Tapi mereka bulat, nggak datar. Iya bisa jadi. Iya. Bola iya. Wah ini Tetap aja bisa jadi. Cuman ada nggak sih penelitian apa maksudnya yang benar-benar misalkan mendarat ke bulan atau ke Mars, SpaceX, SpaceX ke Elon. bulan. Elon perjalanan liburan ke bulan? itu si Jeff. ini Jeff Bezos. Nah itu katanya sih ya bulat juga pak. Maksudnya udah pernah ke bulan? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Beneran apa kagak. Nah itu harus. Kapan sih ini kita bisa liburan ke bulan ini pak? Iya. Nah berarti misalkan Amerika nih menguasai teknologi Iya, luar angkasa antariksa, lah ya, ya. antariksa, NASA. Terus kalau misalnya Elon Musk dia atau misal si Jeff Bezos mau buat tour ke luar angkasa, Mhm. berarti harusnya Amerika rada was-was dong. Ketahuan. Kalau misalnya nih bisa jadi bumi datar nih, Oh iya Iya. bener. iya kan? Iya. Bongkar. Harusnya dicegah tuh, Bisa jadi. Oh berarti iya nggak? kontradiktif. Nggak, Kontradiktif. mungkin NASA pede juga pak. Bisa nggak lu naik ke atas gitu? Pede aja gitu. Beda dong. Misal. Maksudnya nantangin si Elon. Oh. Ya harusnya sih kalau misalnya Elon yang ngakunya udah pernah ke luar angkasa, rada takut pak. Atau mereka itu bagian dari Illuminati. Nah, Itu satu, nggak tahu. Oh hai. satu member. Member. Jadinya mau ke sana pun ya di grupnya nggak Nah. kasih tahu ya. Gitu. Teori konspirasi. Tapi benar ini pak, kayak air ini nih. Ya. Permukaan air. Nanti ada kalau bumi bulat, air di atas sama air di bawah. Air di bawah ini nggak bakal tumpah gitu kan, karena ada tarik. Nah ada lagi. Kenapa ada pasang surut air laut? Nah itu Nah itu kenapa tuh? Ya kan? itu kan karena gravitasi kan menurut teori Ya bumi sama bulan. Kayak tarik menarik antara bumi dan bulan. Pusing gua. Bumi bulan pak. Jadi ketika malam kan dia air pasang kan, Iya. soalnya ketarik sama bulan. Bulan. Jadi ketika di sisi sebelahnya itu surut, soalnya ketarik ke Jadi sini. gravitasi Nah, bener dong. Nah itu, Nah itu teorinya. Teori Wah sains. emang konspirasi nih. Membingungkan. Bumi datar, konspirasi bumi datar. Ada lagi nggak konspirasi lain? konspirasi lain. Teori konspirasi. Elit global tadi deh. Elit global. Elit global. Oh, itu udah tadi. Udah. Flat Earth udah. Ini Dajjal. Oh ini gimana nih? Bak, kata lu udah turun apa belum? Oh nggak tahu gue. Nggak tahu juga turun antara bisa udah turun bisa belum. Gue nggak tahu sama sekali ibaratnya. Kata gua udah turun. Udah turun. Ada buktinya.
bukan ada buktinya kerusakan di muka bumi yang sangat masif. Emang itu salah satu tandanya? Ya ini sih Nah, ini gimana? Oh, kalau manusia nih ya secara naluri ya memang dia membuat kerusakan, Iya. tapi apakah sebesar itu? Maksudnya kita kan punya hati nurani juga. ini belum besar. Hah? Nggak besar. Lah perang dunia Iya. kayak Besar. gitu besar pak, sampai membunuh orang. Nah, ada yang bilang juga Dajjal itu pertanyaan juga sosok atau apa sistem atau apa Ini sosok apa sistem manusia apa kah atau apa jin atau apa gitu. internet yang membuat kita berpaling dan kita percaya. Misal Dajjal kan bilang kalau menurut Islam ya, kamu akan mempercayai internet. Iya. Percaya internet. Kita percaya kalau nyari di Google. Nyari di Google, nyari di website. apakah Dajjal itu Google? Highlight. Apakah Google itu Dajjal? Kan? Tapi iya, bisa jadi. bisa jadi. Soalnya kita Kok bisa jadi? enggak pak, Nah, kalau maksudnya kita rely kan, maksudnya iya maksudnya kalau misal kita apa bergantung ya? banget lah. Iya misal apa-apa kita cari Google. Iya. Itu. Jangan-jangan Google ini sosok nih pak. Terus nanti bisa suatu saat nih kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita nanya Google. Kita nanya Google, ternyata Google ngasih yang salah dan kita Nah. percaya. Mulai dari agama pun kita cari di Google. Kita nyari di Google. Iya, bisa jadi. Dan Anda tahu kan Google itu nggak mengeluarkan semua pak. Kan itu bergantung algoritma. Kadang-kadang kan ilmu itu Algoritma yang bikin. kadang-kadang ilmu kan tertanam pak ya, maksudnya bisa jadi frekuensinya nggak banyak, tapi itu benar. Bisa jadi yang frekuensinya banyak itu salah, Bisa jadi. dan kita ngikutin yang algoritma frekuensinya banyak. Bisa jadi itu Dajjal itu Google ya, internet ya. Bisa sistem. Dan kita sekarang udah apa ya, apa-apa udah bergantung sama ini teknologi dan lain-lain. Kita nggak masih nyimpen apa buku segala macam, Enggak. apa namanya gitu, Ada buku. apa nanya rumus aja, rumus nyari Google. Majalah, iya. majalah. Nggak dihafal. Tapi kalau misalnya gitu, ensiklopedia juga dulu Dajjal juga tuh. Atau Iya. misalnya kamus bahasa, ya kan bahasa Inggris Indo. Kalau Salah. misalnya salah cetak, wah, Iya bener. John M. Eccles. yang biru Masih ingat saya. kecil. Hasan Sadli. Gitu. Tapi menurut gue orang pak, soalnya kan memang nanti akan dibunuh. Nah, Iya kan? iya. Ini menurut perspektif Islam ya. Dibunuh itu apakah bisa dimatikan? Maksudnya dalam artian internet kan bisa mati karena sesuatu kejadian, mungkin bencana apa gitu, yang katanya kan kalau perang akhir zaman tuh semua orang nggak ada yang pakai mesin, pakainya kuda, Iya. panah itu, jadi nggak ada internet, jadi Nggak ada dimatiin. internet. Itulah perang akhir zaman. Iya, tapi ada sosoknya juga. Jadi Oh. mungkin sistem dan sosok nih Pak, dua-duanya. Sistemnya bisa jadi mati. Ya enggak, berarti kalau internet mati Dajjal mati gitu. Iya. Ya tinggal. Ya, masih ada sosoknya Pak yang Oh iya. iya sosok. Jadi kalau ulama-ulama dulu sebenarnya kalau dalam Islam kan udah dibahas itu Pak ya. Misalkan kayak di zamannya Nabi Musa, terus di zamannya Nabi Isa. Pokoknya orang-orang yang dalam tanda petik orang-orang yang seperti Dajjal itu ada pasti di setiap masa gitu. Nah, Dan nanti akan dimunculkan lagi gitu. Tips and Sampai trick akhir zaman. biar tidak terkena tipuan Dajjal, apa Pak? Wah, ada Menurut yang lu baca, yang pertama tinggal di pedesaan. waduh. Benar pak, yang jauh dari kerumunan. Benar-benar. Itu terhindar dari fitnah Dajjal. Terhindar dari COVID juga ya. Bisa jadi. Nah, COVID ini mungkin ya salah satu. iya, jadi teman-teman tidak perlu mencari penghidupan di kota besar karena mungkin bisa lebih berbahaya. Betul, fitnah Dajjal kan masuknya di metropolitan Pak. Salah satu kan itu tadi teknologi, semuanya kan
kota-kota besar ini pasti Betul. butuh teknologi besar, apalagi smart city Pak ya. Wah, IoT, smart city. Internet of Things. Wah, Ih. beda bahasan lagi tuh. Smart city jangan-jangan kotanya Dajjal ini Pak udah disiapin. Wah, ini nih. Bisa jadi. Ini nih. Semuanya udah diatur. Konspirasi. Bisa Bisa diatur sama dia semuanya. Iya benar. Ini Ini kita hidupnya di tips mana? and trick selain itu, selain di pedesaan apa ya? Ya itu aja sih, mempertebal apa namanya ilmu agama aja. Tapi itu general ya, maksudnya ilmu agama terkait Dajjal karena itu ilmu juga Pak untuk mengetahui ini Dajjal atau enggak. Terus ini apa namanya fitnah Dajjal seperti apa. Nah itu juga butuh ilmu juga, dan ilmu itu diturunkan sama ulama yang sudah ada ilmunya. Kalau kita baca buku doang kayaknya nggak mampu Pak. Iya, betul. sama ini doa setelah sebelum Salam. sebelum salam pas tahiyat akhir Apa tuh? ada itu Doa untuk dijauhkan dari Dajjal. ntar dicari. Cari di Google. Aduh. Ah. Nah, apakah Google menyebarkan Dajjal menyebarkan agama? Nah, kalau misalnya Google menyebarkan agama, berarti Google apakah Dajjal? Nah, Pusing. itu pusing, Pusing, pusing. Sama baca Al-Kahfi tanya. Wih, Jam Baca surat Jumat, Al-Kahfi. jam Jumat. Tapi jangan baca aja kata ulama, jadi dipahami juga maksudnya apa. Karena akhir zaman itu banyaknya di surat Al-Kahfi Pak. Ada Wah, tentang waduh. Zulkarnain, tentang Yajuj Majuj. Wah, Yajuj Majuj apa tuh Yajuj Majuj? Gog dan Magog. Gog and Magog apa tuh? Sama itu ya? Apa? Bahasa Inggrisnya aja. Iya bahasa Inggrisnya. Gog Oh, Magog. Katanya tuh Yajuj Majuj tuh kayak banyak banget deh nanti. Jadi keluar dari benteng, terus dia perilakunya jorok banget, bener aja ya? Dia kayak minum air satu danau habis. Waduh. Makan kotoran sendiri apa ya? Pokoknya pada saat itu dari 1.000 orang berapa ya? Pokoknya kalau di persentasinya ya 99% masuk neraka, 1% masuk surga. Apa sih? si Yagog Magog itu. Iya kalau kita ketemu zaman itu. Oh, maksudnya orangnya? Iya kita udah itu kayaknya hancur banget tuh karena Yajuj Majuj kan datangnya setelah Dajjal. Oh. Berarti setelah Dajjal mati. Setelah Dajjal mati. Itu yang saya tahu ya. Ya. Nggak tahu. Setelah Dajjal mati, berarti masih ada kekacauan lagi nih. Iya ada lagi. Yang Wah. hidup di situ kasian Ah, banget. yang bunuh siapa nih? Yajuj Majuj. Ada juga tuh lupa. Aduh. Google. Google lagi. Google lagi. Oh iya. Serem banget ya. Kalau nggak salah dari apa gitu kayak burung ababil gitu ya. Jadi dengan bawa apa? Pasukan Oh. dari surga atau apa gitu. Kalau Mungkin- aroma yang mematikan, aroma yang mencabut nyawa, apa? Oh, wangi. Wangi-wangian. Angin. Angin yang mengambil nyawa. Nah Dari- itu ada nanti di sebelum kiamat. Jadi sebelum kiamat itu semua orang beriman dimatiin dulu. Matiin dulu biar nggak merasakan Azabnya hari kiamat. Ya. Walaupun imannya sekecil debu, sekecil atom itu dimatiin dulu dengan cara ditiupkan angin. nggak kerasa. Halus gitu. Gue sempet kira itu COVID itu angin itu. Oh iya. Wah, Pak. Jadi gue takut tuh. Waktu itu takut karena apa jangan-jangan ini udah dekat akhir zaman gitu. Kalau dekat akhir zaman ya semakin dekat, Pak. Tapi nggak tahu kan Iya iya. mana ininya. Jadi teman-teman pertebal iman teman-teman dan semakin taat beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa, perbanyak kebaikan karena akhir zaman sudah semakin dekat. Iya ini udah banyak ininya nih Tanda-tandanya. tanda-tandanya. Salah satunya haji ditiadakan. Nah, Waduh. haji nggak ada benar. Berapa? Setahun lebih lah ya. Iya Benar 2 tahun. Iya nggak nggak ada. sih. nggak ada. Terus ada tuh katanya sungai Eufrat. Sungai Efrat di Irak ya. Iya. Ntar katanya di bawahnya ada emas ya. Iya. Kalau ketika surut. Itu ada yang menafsirkan juga kan, ada yang ulama menafsirkan apakah benar-benar emas atau itu minyak yang di Oh. Mas hitam.
emas hitam, minyak yang dijual jadi harta. Apa itu sekarang maksudnya udah dibor atau gimana? Udah diinvasi kan Amerika ya kalau nggak salah. Apa? Irak udah Udah. 2011. Udah dari dulu kan dicari minyaknya. Cuman nggak ketemu ya. Tapi kan dia produsen minyak terbesar juga Irak kan. Iya. Intinya kalau sebagai umat muslim itu dilarang ikut-ikutan karena Ikut apa? ikut perang itu. Perang Kan dia kan pada berebut tuh katanya berebut apa? berebut minyak. berebut istilahnya ada Emas. ada emas lah. Ketika itu surut sungainya, nah itu bakal kelihatan emas. Nah orang-orang tuh pada berbondong-bondong rebutan saking banyaknya. Iya kita. Tapi kita nggak boleh ikutan ya. Iya nggak boleh. Terus orang Islam yang di situ kan dekat tuh. Cuan bro, cuan ya. Gitu kan. Nah, enggak itu kan teritorinya mereka. Nah itu perang lagi kali ya. Wah nggak tahu. Iya. Antara warlord. Warlord. Sampai nggak sekarang tahu. ISIS di Irak juga kan? Iya. ISIS gabungan Suriah sama Irak. Pokoknya yang Timur Tengah ini lagi inilah istilahnya Arab Spring ya. Pernah dengar nggak Arab Spring? tahun dulu. Iya. Lawrence Arabia apa? Lawrence. Jadi apa raja-raja diktator tumbang semua, tumbang-tumbang. Iya, tuh. Nah, misal nih kan ada istilahnya udah tahu tuh ada apa? Ada emas di bawah Sungai Eufrat, terus ada misal Istana Sulaiman Di bawah Aqsa ya. Masjid Al-Aqsa. Nah, itu kenapa nggak di ini sih di apa ya? Dibongkar istilahnya ya, dicari. Itu kan udah takdirnya emang ada gitu ya istilahnya. Iya. Mungkin karena kita nggak ini kali ya, nggak disuruh kali ya. Nggak disuruh. Maksudnya umat muslim itu biasanya diperintahkan baru dilakuin gitu ya. Mungkin ya. Oh, Nggak ada perintah untuk ngebongkar ngebongkar Sulaiman, nyari-nyari oh berarti apa, nyari-nyari apa Ah. tabuk ya, apa istilahnya. Dalam Tabuk waktu Musa, ya kita nggak diperintahkan untuk itu kali ya. berarti konspirasinya nih cukup dalam juga nih. Banyak yang harus dicari lagi. Udah lumayan panjang. Pesan terakhir terus. Ya salam apa pesan-pesan yang bisa Ya percaya atau enggak ya, jadi kalau konspirasi kan di mana-mana, cuman kalau kita sebagai apa namanya orang yang beragama, khususnya yang agama Islam, itu sebenarnya skenario dari awal sampai akhir zaman itu sudah dibahas semua sama ulama. Jadi ya sebenarnya udah tergambar jelas, tinggal kita milih mana, terus kita lihat dan mempersiapkan lah, paling penting mempersiapkan, karena ini udah jalan terus nih akhir zaman, dan ini apalagi perang antara Ukraina sama Rusia ini ya kita nggak tahu ujungnya seperti apa, tapi kita perlu mempersiapkan diri lah. betul. Barangkali ini yang dimaksud kan? Ini yang dimaksud, bukan nakut-nakutin, Iya, tapi nggak ada yang tahu kan. mempersiapkan aja. Satria dari timur. Satria dari Timur. Siap-siap nanti kalau umat muslim menunggu Imam Mahdi. Ini sekut.